Sebuah desa sunyi tinggallah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal dan dia tidak sempat melahirkan seorang anak. Maka dia tinggal seorang diri. Setiap hari dia selalu bermimpi memiliki seorang anak, merawatnya, mendengarkannya cerita, merasa bangga untuk mereka, melihat mereka sukses, dan sebagainya. Sedihnya itu tidak akan terjadi. Setidaknya dia pikir tidak akan. Suatu hari, Mbok Srini pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Tiba-tiba dia mendengarkan hentakan kaki yang sangat besar. Dia terkejut untuk sementara, tetapi balik untuk mencari kayu bakar. Beberapa waktu lagi, hentakan itu balik. Oke, itu apaan sih? Kalau kalian hanya adalah beberapa remaja nakal untuk menakutkan seorang wanita tua yang kasihan, kau salah. Tetapi tidak ada suara. Maka Mbok Srini melanjutkan pencarian kayu bakar. Beberapa waktu lagi, hentakan itu balik. Tetapi sekarang hentakannya tidak hanya sekali dan mulai mengencang. Halo Mbok Srini. Sebuah raksasa. Ya ampun, masih diperkirakan sebagai sebuah ya. Itu menyakitkan tahu. Saya adalah seorang raksasa, bukan sebuah. Oh, ya udah, saya minta maaf ya. Saya tidak sadar bahwa kalian memiliki perasaan. Tidak apa-apa kok. Oke, sekarang aku akan memakanmu. Apa? Ya dong. Kan saya adalah seorang raksasa di sebuah cerita rakyat. Ya udah, tapi kenapa harus aku? Kamu hidup sudah susah amat, tidak ada suami, anak, dan dari impresi kehentakan kakiku, sepertinya diajak mulu sama para remaja nakal. Dan aku lagi lapar, jadi 50-50 lah. Ya, tapi kan aku masih mau hidup. Emang kenapa? Untuk mencari kebahagiaan yang ku carikan seluruh hidupku. Dia sudah meninggal, Mbok. Bukan dia. Oh, jadi kamu tidak mencintai suamimu ya? Enggak gitu konsepnya. Maksudku, saya mau mempunyai anak. Saya akan memberikan apapun untuk mendapatkan seorang anak. Gitu doang. Ya udah, saya akan memberikan Mbok sebuah deal. Boleh nggak panggil saya Bu, bukan Mbok? Nggak sopan tahu. Ya udah, maaf. Nih, saya akan berikan ibu sebuah timun emas. Di dalam timun ini adalah sebuah hadiah yang akan membahagiakan ibu. Tetapi inilah dealnya. Saat timun itu sudah berumur 17 tahun, akan saya balik untuk memakannya. Deal apaan tuh? Deal seorang raksasa. Ya udah, saya akan menerima dealnya. Tetapi hanya karena ada hadiahnya di dalamnya, kan? Iyalah, kan ibu ingin seorang anak. Terima kasih ya. Apakah dia tahu hadiahnya seorang anak? Mbok Srini kemudian membawa timun emas tersebut pulang dan mulai merawatnya. Saat itu juga menyiramnya, memberikan sinar matahari yang cukup, membersihkannya, menyingkirkan hewan-hewan yang ingin memakannya, dan selalu memeriksa jika timun emas tersebut dalam kondisi sehat. Tiba-tiba, suatu hari, timun tersebut mulai bergerak dan bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Maka Mbok Srini membawanya ke dalam untuk memeriksa apa yang sedang terjadi pada timun tersebut. Dia takut timun itu tersebut akan rusak, tidak sempat memenuhi perjanjian dengan si raksasa. Tetapi pada akhirnya timun tersebut terbuka. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan imut dan cantik. Mbok Srini sadar bahwa raksasa tersebut memberinya sesuatu yang dia selalu inginkan seluruh hidupnya. Seorang anak. Dia menamainya Timun Emas. Mbok Srini pun membina Timun Emas sampai Timun Emas berumur 17 tahun. Selama bertahun-tahun itu, Mbok Srini sangat bahagia. Dia pada akhirnya mendapatkan seorang anak untuk menghibur. Tapi di sisi lainnya, Mbok Srini juga takut karena seiring waktu, semakin dekat waktunya untuk raksasa kembali dan memakan anak tersayangnya. Karena itu, Mbok Srini mempersiapkan sesuatu untuk Timun Emas saat waktunya mendatang. Suatu hari, Timun Emas sedang membantu ibunya menanam padi. Tiba-tiba ada hentakan kaki yang ibunya mengenali. Timun Emas pun bertanya, apakah suara hentakan itu? Ibunya langsung memberitahukan asal mula si Timun Emas.
Anakku, tolong pergilah ke gunung bertemu dengan seorang pertapa untuk mengambil alat yang bisa membantumu melawan si raksasa. Raksasa? Mengapa saya harus melawan sebuah raksasa? Masih saja ya, orang masih memanggil raksasa dengan istilah sebuah. Sakit tahu? Oh, maaf. Oke. Raksasa! Ya, saya raksasa yang akan memakanmu. Ibu, kenapa raksasa ingin memakanku? Ibu tidak memiliki waktu untuk menjelaskan ini semua. Tolong langsung ke pertapa agar kamu bisa selamat, anakku. Katanya tidak ada waktu untuk jelasin. Tapi ini kok dialog masih bisa. Sana pergi! Oke. Mau kemana kamu? Sini kau. Mau lari kemana juga? Raksasa pun mengejar si Timun Mas. Tapi karena ukurannya yang lebih besar, dia lebih pelan daripada Timun Mas yang cepat. Timun Mas pun berhasil menuju ke petapa. Sebelum raksasa menangkapnya. Permisi, Pak Pertapa. Ya, sayalah Pak Pertapa. Apakah kamu Timun Mas? Ya, kok tahu? Ibumu sudah mempersiapkan alat-alat untuk kamu melawan si raksasa. Wah, ibuku sangat perhatian untukku. Ya, inilah 4 bungkusan kecil yang berisi senjata untuk melawan raksasa. Terima kasih, Pak. Saya tak akan salah gunakan mereka. Timun Mas pun kembali keluar mencoba menghindari raksasa. Tetapi raksasa tersebut tetap menemukannya. Timun Mas berlanjut berlari dari raksasa di sebuah hutan. Tetapi perlariannya ini tidak akan bertahan lama, karena Timun Mas mulai tergesa-gesa. Timun Mas tahu bahwa inilah waktunya untuk membuka salah satu bungkusan kecil dari Pak Pertapa. Aduh, waktunya mengambil senjataku. Aku berharap ini bisa memperlankan si raksasa biar saya bisa mencari tempat sembunyi untuk istirahat sebentar. Biji timun? Untuk apa nih ini? Oke. Biji timun, aku berharap kalian bisa membantuku. Ya. Timun Mas pun melempar bungkusan dengan biji timun ke arah raksasa. Tiba-tiba hutan tersebut berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjelar dan melilit seluruh tubuh raksasa. Apaan ini? Kok hutan bisa tiba-tiba berubah menjadi ladang timun? Logikanya mana ini? Kita berada di cerita rakyat raksasa. Ikuti saja. Oke deh. Gimana saya lepas ya? Dengan raksasa terjebak, Timun Mas bisa bersembunyi sebentar untuk mengatur nafasnya. Tetapi batang-batang timun tersebut tidak cukup karena raksasa berhasil membebaskan dirinya. Timun Mas kaget dan lanjut berlari. Beberapa waktu lewat dan Timun Mas mulai lelah lagi. Maka dia mengambil bungkusan keduanya. Oke, apa yang kita dapatkan sekarang? Jarum. Wah, pasti efektif nih. Hei raksasa. Apaan? Awas, ada jarum. Timun Mas pun melemparkan bungkusan berisi jarum ke arah raksasa. Tiba-tiba semua jarum tersebut berubah menjadi beribuan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Bambu tersebut mulai menusuk raksasa. Au, kejam banget kamu ya. Rasakan itu. Saya kan raksasa, saya tidak merasakan apapun. Terus kenapa masih bilang au? Saya tidak merasakan apapun. Raksasa mampu melewati semua bambu-bambu runcing tersebut dan lanjut mengejar Timun Mas. Sekarang Timun Mas sudah tidak tahan lagi. Dia ingin singkirkan raksasa secepat mungkin. Apa? Kau tidak mendengarkan apa-apa? Tadi narator bilang kamu ingin bunuh saya. Tidak seperti itu, Roy. Kamu kan juga pengen makan saya. Iya, tapi kan saya raksasa. Memang begitulah pribadiku. Kalau kamu kan gadis berumur 17 tahun. Ngapain tiba-tiba pengen kekerasan? Gila, seksis banget kamu. Wow, oke. Saya berhenti bicara. Karena itu, Timun Mas pun mengambil bungkusan ketiga dan keempatnya. Dia pun mulai berstrategi apa yang harus dia lakukan. Yang ini ada garam. Palingan bagus biar semua luka-lukanya tadi bisa jadi peri deh. Dan yang ini isinya terasi. Apakah itu artinya ada ikan-ikan pedas yang menyerangnya? Oke. Kita akan menggunakan kamu ya garam. Ya. Timun Mas pun melemparkan bungkusan dengan garam tersebut ke arah raksasa dan tiba-tiba hutan berubah menjadi lautan yang luas, yang dalam juga. Raksasa pun terkejut dan Timun Mas berlanjut berlari. Aku tidak bisa berenang, woi. Makanya pikirkan dulu sebelum pengen meremehkan dan memakan gadis kecil. Waktunya tenggelam deh. Dalam dari mana ini? Ini mah palingan cuman dalam bagi manusia. Aku kan bukan manusia, aku kan raksasa. Tandanya masih ada kesempatan untuk mendapatkan makan siang. Raksasa pun kembali ke daratan dan melanjutkan kejarnya dengan Timun Mas. Timun Mas pun kaget melihat raksasa masih hidup. Maka dia pun melemparkan bungkusan terakhirnya.
dengan terasi tersebut. Ayolah terasi, singkirkan dia. Terasi? Hah, mau apain aku dengan terasi? Kasih aku ikan? Sebenarnya itu lumayan enak sih. Kenapa aku tidak mencari ikan aja untuk makan siang? Apa-apaan ini? Daratan di mana-mana raksasa tiba-tiba menjadi lautan lumpur yang mendidih. Kenapa hal ini terjadi pada orang baik? Baik dari mana? Kamu ingin memakanku? Udah diam. Biarkan ku tewas dengan keadaan tenang. Ya udah, selamat tinggal. Setelah raksasa tewas, Timun Mas balik ke rumah bertemu dengan ibunya Mbok Srini. Ibu, anakku, kau selamat. Puji Tuhan. Aduh ibu, raksasa itu sangat seram. Dia susah untuk disingkirkan. Tetapi bungkusan yang ibu pesan ke Pertapa melindungiku. Untung saja. Yang penting kamu aman sekarang. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Tamat.